Oke, kembali lagi semuanya. Apa kabar? Kita balik dalam Gibah Teknologi bersama saya Arfi. Halo, saya Lexi. Halo, saya Anton. Halo, saya Manaf. Dan saya Jason. Kita sudah kedatangan 2 narasumber nih. Kali ini kita tidak bertiga, kita beramai-ramai. Makin rame nih ruang diskusi kita nih ya. Yoi. Yes, benar. Kita mau bahas apa hari ini? Hari ini kita bakal bahas satu produk lagi dari ImagePad. Namanya sudah kelihatan nih di atas saya nih. Video Wall Infinite Series. Jadi kita mau membahas Video Wall Infinite Series by ImagePad. Video Wall ImagePad ini, Infinite Series ini sebenarnya adalah sebuah display ya. Kalau kemarin kita sempat ngebahas satu produk ImagePad ICT, Interactive Collaboration Tools. Karena ImagePad itu adalah sebuah perusahaan display, jadi ini adalah sebuah lini produk lain lagi dari ImagePad yang berupa display juga, yaitu Video Wall. Kebetulan ada narasumber kita 2 orang, Mas Anton dan Mas Manap. Kita bisa nanya-nanya, Mas Anton, sebenarnya Video Wall itu apa sih? Iya. Apa sih Video Wall itu? Kalau dari saya sih, Video Wall itu sekumpulan atau gabungan dari beberapa display yang bisa menampilkan satu tampilan besar. Mungkin dari Mas Manap? Kalau video wall ini, kalau kita artikan itu jadi TV yang digabung-gabung jadi satu gambar besar. Jadi karena orang umumnya mungkin kenalnya TV ya. Jadi kalau misalnya berarti display ini merupakan display tunggal ya sebenarnya ya, yang digabung-gabung menjadi sebuah tembok besar atau bahasa ininya video wall. Iya. Jadi sebenarnya juga kalau bisa dibilang hampir semua display ya, baik TV ataupun monitor ya sebenarnya bisa dijadikan video wall. Memang ada beberapa perbedaan antara TV dengan monitor atau TV yang bisa dijadikan video wall. Salah satunya biasanya sih untuk menjadi TV yang bisa diperuntukkan untuk video wall, biasanya sih yang jam operasionalnya itu bisa sampai 24 jam. Terus juga mungkin bezelnya mungkin ya yang semakin tipis. Sedangkan kalau TV yang kita lihat sih sebenarnya bezelnya udah lumayan cukup tipis, tapi khusus untuk video wall biasanya yang lebih tipis lagi dibandingin dengan TV. Kalau untuk penggunaan video wall dia harus mempunyai ibaratnya industrial grade ya. Jadi dia bisa aktif dalam 24 jam. Ya, gitu itu paling utama. Kalau ngomongin tadi apa bezel atau frame, kalau bezelnya gede atau tebel itu ya nggak nyaman ya untuk saat menampilkan gambar atau video. Ya, jadi kelihatan seperti kayak ada potongan ya di pembatas ya. Jadi seperti ada batasannya ya. Semakin tebal ya. Oke, kalau kita lihat di atas ini kan ini sebenarnya tersedia dari 6 display ini ya. Ibaratnya 3 kali 2, 3 mendatar 2 ke bawah. Jadi ada 6 display. Nah, ini kalau kita bisa pecah satu nih. Ini sebenarnya adalah satu display tunggal ini yang digabung-gabungkan ya. Iya. Oke. Nah, kita akan coba susun lagi. Jadi biar kita semua tahu bahwa ini adalah display yang kita susun-susun ceritanya menjadi sebuah video wall. Oke, kembali lagi. Nah, terus apa yang unik nih dari video wall? Kenapa sebenarnya kan ada juga layar, kenapa nggak pakai satu layar besar aja gitu loh? Salah satu, kalau menurut saya sih salah satu kenapa TV yang kecil, ibaratnya TV yang kecil-kecil itu digabung menjadi TV besar. Salah satunya jika terjadi kerusakan, itu hanya satu display. Sedangkan kalau TV besar, sekali rusak kan langsung satu-satunya langsung rusak semuanya. Mungkin ini lebih efisiennya sih, lebih enakan TV yang satu-satu digabung jadi besar. Dan mungkin kalau TV-nya terpisah-pisah atau display terpisah-pisah, cara pemasangnya itu lebih mudah ya, Mas? Iya. Dibandingin TV dengan layar yang besar banget misalnya. Iya, mungkin cara pemasangannya mungkin agak sedikit repot ya, karena bobotnya udah lumayan. Nah, kalau untuk video wall sendiri ukurannya itu, kalau kemarin kan kita punya ImagePad juga, Interactive Collaboration Tool, ukuran yang paling besar adalah kan 98 inch. Nah, berarti kalau dengan menggunakan video wall ini bisa lebih daripada 98 inch ya, Mas ya? Iya, untuk video wall sendiri hampir semua video wall bisa digabungkan hingga 10 kali 10 untuk satu inputan ya, untuk satu inputan. Mungkin orang secara teknis dia akan bilang itu daisy chain ya. Jadi looping, menggabungkan antar display satu dengan display yang lainnya sebanyak 10 kali 10 untuk menampilkan satu konten. Tetapi memungkinkan untuk lebih dari 10 kali 10. Iya, ada yang khusus untuk
lebih dari 10x10 biasanya menggunakan alat atau perangkat tambahan seperti prosesor. Berarti kesimpulannya sebenarnya video wall ini cukup customize dan ukurannya cukup beragam ya, nggak terbatas dengan 10x10, tapi mungkin dengan ada perangkat tambahan bisa misalkan 10x15 gitu ya, itu memungkinkan ya. Memungkinkan. Oke. Artinya tergantung dindingnya ya. Iya. Bisa menutupi seluruh dinding, itu juga dimungkinkan ya. Iya, Berapapun dimungkinkan. Iya. lebar atau tingginya si dinding itu. Iya. Kalau misalnya dari sisi teknisnya nih atau instalasinya nih, display ini sebenarnya apa sih yang diharuskan ada di sebuah video wall? Apa itu yang diharuskan ada? Yang diharuskan ada untuk video wall ya pasti inputan. Terus dia punya fasilitas untuk membuat video wall. Kalau di display biasanya untuk membuat jadi video wall diperlukan adanya in dan out, input dan output untuk DC change-nya untuk digabungkan menjadi gambar besar. Atau ada juga beberapa display juga yang tidak memiliki out karena tidak bisa DC change, tapi dia bisa dibuat video wall dengan menggunakan aplikasi tambahan. Ada yang seperti itu. Jadi syarat utama sebuah display bisa digabungkan menjadi video wall itu dia harus punya fitur ya, harus punya fitur video wall. Fitur video wall ya. Iya. Itu input dan outputnya itu ya. Iya. Namun jika tidak memiliki, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa TV pun sendiri itu bisa digunakan menjadi video wall dengan menggunakan alat tambahan seperti prosesor itu. Namun untuk memastikan bahwa display ini bisa murni video wall itu biasanya harus ada in dan out-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang tidak memiliki out itu tidak bisa video wall, bisa. Biasanya itu menggunakan ada software tambahan untuk supaya display itu bisa jadi video wall. Ada beberapa seperti itu. Kalau balik lagi ngomongin tadi sempat kita singgung sedikit bezel ya, Mas. Iya, bezel. Itu semakin tipis bezelnya, video wall itu akan terlihat semakin susah dipasang atau gimana ya, Mas? Iya, tentu sebenarnya bukan susah dipasang ya. Otomatis dengan bezelnya yang semakin tipis, resiko untuk pemasangannya juga akan semakin tinggi karena posisinya si bezel itu sudah mendekati bibir screen. Artinya jadi pemasangannya mesti hati-hati sih. Jadi mesti emang iya untuk bracket khusus. Dan juga pemasangannya juga butuh orang-orang yang biasa udah profesional masang di video wall. Dikhawatirkannya jika emang orang yang biasa belum pernah memasang biasanya takutnya bermasalah di displaynya karena bezelnya yang terlalu tipis itu sangat resiko kalau misalnya terbentur. Artinya selain bracketnya memang bracket yang khusus untuk menangani pemasangan bezel yang tipis, itu juga teknisi yang berpengalaman ya untuk pemasangan. Iya, karena berbeda antara pemasangan teknisi yang biasa memasang TV dengan memasang video wall tentu pasti berbeda. Kalau teknisi yang memasang TV kan biasanya tinggal pasang, tinggal board, terus nggak perlu ngejust. Tapi kalau untuk yang video wall dia kan harus bisa mengatur pertemuan antara display satu dengan display yang lain itu agar bisa presisi. Itu tadi secara teknisnya, secara lebih detail nanti kita akan lebih bahas. Nah, saya mau nanya lagi Mas Anton. Sebenarnya video wall ini dipakai buat di dalam keperluan apa ya Mas? Sampai memerlukan display yang begitu banyak dan besar gitu. Peruntukan untuk video wall sebenarnya sangat banyak sekali. Biasanya untuk war room, untuk monitoring, biasanya untuk monitoring traffic ataupun dashboard. Bisa juga digunakan untuk meeting room, biasanya untuk orang-orang yang perlu meeting dengan menggunakan beberapa banyak konten ya, itu juga bisa diperuntukkan untuk ruang meeting. Biasanya digunakan untuk traffic, meeting room, terus sama dashboard. Nah, berarti kalau untuk secara garis besar, untuk misalkan di dalam sebuah control room, dia bisa mengambil dari berbagai source ya, dari berbagai sumber. Mungkin dari komputer, akhirnya tampil di dalam satu video wall ini yang besar ya. Iya. Untuk saat ini banyak video wall yang menampilkan tidak hanya satu tampilan ya, tapi beberapa tampilan. Baik tampilan dari lokal ataupun tampilan dari interlokal, maksudnya lewat dari internet itu bisa ditampilkan lewat video. Tadi ngomongin kontrol gambarnya. Itu sekarang ini kan ya pengontrolan gambar kan bisa selain dengan kabel juga bisa dengan wireless. Iya.
Nah, untuk fungsi yang wireless ini, apakah memang pengaturan gambar di video wall ini sudah bisa? Untuk saat ini udah hampir banyak ya untuk tampilan video wall itu menggunakan wireless untuk interkoneksinya. Yang biasa kita nyebutnya namanya mungkin wireless presentation ya, wireless presentasi yang biasa kita sebut. Jadi menampilkan kontennya itu dari laptop ke video wall itu udah tidak menggunakan kabel lagi, tapi menggunakan sejenis dongle ya. Jadi tinggal colokin ke laptop, dia udah bisa tampil di video wall. Sekarang udah termasuk canggih ya untuk video wall saat ini. Itu berarti tadi inputannya tidak terbatas hanya sekadar HDMI saja ya berarti ya. Ya. Oke. Berarti emang sangat cocok banget kalau buat di sebuah ya control room tadi misalkan. Ya. Jadi kalau untuk melihat monitoring pergerakan ya entah itu traffic atau misalkan ada berbagai data-data yang mungkin sepulau Jawa gitu bisa di-collect dengan internet, akhirnya masuk dalam satu inputan video wall ini ya Mas. Untuk audio, kira-kira nih video wall ini juga kompatibel nggak dengan berbagai output audio? Iya, untuk video wall sendiri ada beberapa merek yang bisa support dengan audio. Ada juga yang tidak, maksudnya tidak membawa audio. Karena fungsinya si video wall itu tergantung dari kebutuhan. Jika memang diperuntukkan untuk video wall dan audio, visual dan audio, itu diperuntukkan biasanya ada alat tambahan lagi seperti konverternya. Tapi kebanyakan sih untuk saat ini video wall itu jarang ya yang membawa audio. Biasanya butuh audio itu tersendiri. Jarang-jarang audio itu mungkin karena letak displaynya itu kan di depan ya. Terus posisi yang ngelihat kan juga jauh dari si display tersebut. Jadi kalau misalnya audionya ada audio, nggak akan efektif kali ya. Itu mungkin salah satu alasan ya, kenapa nggak ada audionya mungkin ya. Iya. Karena biasanya untuk video wall tergantung ya posisinya. Kalau untuk promotion, biasanya untuk iklan-iklan itu biasanya jarang sekali ya yang video wall itu ada suaranya. Tapi berbeda dengan untuk yang video wall yang digunakan untuk ruang meeting, itu pasti butuh suara. Biasanya kan dia buat digunakan untuk video conference. Jadi artinya kalau jarang sebenarnya video wall itu yang ibaratnya include audio, karena biasanya audio itu terpisah. Kebanyakan terpisah ya. Berarti kompatibel dengan eksternal audio ya? Tetap eksternal audio tetap kompatibel. Oke, sekarang kita bahas, kan ini ImagePad punya nih video wall Infinite Series ini nih. Yes, benar. Kira-kira dengan tadi yang disebutkan Mas Anton, ImagePad Video Wall Infinite Series mempunyai spek yang sesuai nggak dengan kebutuhan konsumen? Kalau setelah saya lihat dari spesifikasinya, untuk Video Wall ImagePad Infinite ini dia memiliki fitur untuk video wall, dan satu itu juga dia juga punya jam operasional itu yang 24 jam. Jadi memang ImagePad ini bisa dibilang display yang cukup mumpuni untuk dijadikan video wall yang support 24 jam, bezelnya yang tipis di antara 1.7 dan 0.8 yang saya lihat tadi. Dan bisa sampai 10 kali 10 untuk jadi video wall untuk DC change-nya ya. Itu saya rasa lumayan udah cukup mumpuni ya untuk menjadi video wall. Berarti video wall dari ImagePad ini sudah sangat bisa diandalkan ya Mas Anton ya? Iya. Untuk ImagePad sendiri ini juga kalau saya lihat dia udah punya bawaan bracket sendiri ya. Iya. Jadi kalau kebanyakan kan biasanya untuk bikin video wall itu mereka harus bikin custom bracket, terus kalau enggak dia harus menggunakan custom universal. Tapi kalau saya lihat ini ImagePad ini punya bracket tersendiri. Ini yang mungkin kelihatannya unik ya, karena jarang seperti video wall lainnya yang tidak memiliki bracket bawaan. Karena bracketnya sudah bawaan dari manufakturnya, dan itu membuat pemasangannya jadi presisi ya Mas ya? Ya, mungkin jadi lebih mudah. Pasti. Lebih mudah dan presisi, jadi tidak khawatir walaupun bezelnya tipis, tetap aman dalam pemasangannya. Iya. Oke, ini saya akan share screen ya untuk brosur dari ImagePad Video Wall Infinite Series. Oke. Bisa dilihat semua? Ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini langsung di depan sini ada berapa banyak nih? 4 kali
4 video wall. Ya, jadi ini penampakan dari video wall kalau ditaruh di dalam suatu ruangan. Jadi untuk mengkontrol dari berbagai sumber komputer bisa tampil dalam satu layar besar atau video wall. Ya. Oke, kita bahas dari keunggulan dari video wall dari ImagePad nih. Infinite VW5502. Ini adalah tipe dengan bezel yang paling tipis. Bezelnya tuh setipis apa tuh? Nah, kalau dilihat di brosur ini, kalau bezelnya saja itu berarti frame di sekeliling layarnya itu hanya 0,4 mm. Itu even ya, jadi sama rata, kiri kanan atas bawah itu 0,4 mm. Nah, kalau disusun menjadi video wall, artinya disusun ke atas atau ke samping menjadi metrik, itu gabungan bezel dengan bezel atau yang biasa disebut secara teknis bezel to bezel hanya 0,8 mm, dan itu nggak sampai 1 mili, dan itu sangat tipis. Apa ujung display, frame ujung display ketemu frame ujung display itu garisnya nggak nyampe 1 mili. Gila, itu tipis banget tuh sebenarnya. Tipis banget, 0,8 mili. Ya, tipis. Jadi kalau misalkan digabungkan jadi sebuah layar yang besar, itu garis itu tidak menjadi mengganggu ya. Iya. Iya, apalagi kalau hampir mungkin tidak terlihat ya kalau mungkin untuk jaraknya hampir 10 meter ya. Itu yang menjadikan produk brand ImagePad ini adalah sebuah infinite video wall. Jadi video wall yang hampir tidak memiliki bezel. Luar biasa. Oke. Nah, tadi kita balik lagi nih, sekarang artinya ke fitur-fiturnya. Tadi seperti yang udah dijelaskan oleh si Mas Anton, ada beberapa fitur-fitur yang wajib dimiliki oleh video wall atau display. Yang dimana ketika display itu digabungkan menjadi video wall, ada beberapa fitur yang penting tuh. Nah, kita bisa bahas di sini, ada dari awal ini ada industrial grade video wall yang support untuk secara 24x7. Berarti itu sudah masuk dari salah satunya. Ya, itu yang tadi yang dimasuk Mas Anton ya. Tidak semua display bisa menjadi video wall. Karena display yang mampu beroperasi 24 jam setiap hari sepanjang waktu itu yang bisa dijadikan sebuah display di dinding. Yes. Nah, tadi kalau ngomongin bezel yang tipis kan tadi kita tanyakan ke narasumber kita Mas Anton, kalau ini masangnya susah nggak? Tadi Mas Anton juga sempat bilang, wah itu tergantung bracketnya dan tergantung teknisinya, pengalaman teknisi saat memasang. Nah, Infinite Video Wall Series ini memiliki bracket original ya, bracket yang bawaan dari pabriknya, itu yang membantu teknisi yang tadi sudah berpengalaman, itu membantu teknisi tersebut memasang produk yang bezelnya tipis ini menjadi lebih presisi dan lebih mudah dalam pemasangannya. Nah, ini adalah original high precision video wall bracket. Ini bracket bawaan dari ImagePad Infinite Series Video Wall. Oke, kita bisa lihat dari gambar di sini, boleh ke atasan lagi, Mas Jijip, Bro Jijip. Ke atas. Gambarnya dikeatasin, berarti scrollnya ke bawah. Iya, rada kebalik kita. Rada kebalik kita. Oke. Ini bisa di-adjust ya untuk atas bawah maju mundur ya. Iya. Jadi sangat mempermudah nih. Iya. Ya, ini penampakan dari OPVB. Yaitu original bracket ya, precision bracket dari precision bracket. Oke. Jadi tidak perlu khawatir konsumen saat nanti membeli produk ImagePad yang dengan bezel tipis ini, pemasangannya pasti aman. Betul banget. Soalnya kalau tanpa precision bracket ini, walaupun bezelnya tadi tipis, pemasangannya tidak rapi, akhirnya malah mempunyai jarak gap yang jadi lumayan mengganggu gitu kan. Iya. Ukuran yang Video Wall Infinite Series VW5502 ini ada di 55 inch. Hanya 55 inch ya? Iya, kita juga ada tersedia yang 49. Jadi ukurannya tersedia dalam dua ukuran, 55 inch dan 49 inch.
Cuman sebenarnya paling banyak itu dipakai 55 inch ya. Karena memang saat cukup. ini memang di 55 inch adalah kebutuhan yang saat ini permintaan konsumen rata-rata di 5. Oke, kalau kita lihat gambarnya lagi ke atasnya lagi Jeep, kita kasih keseluruhan gambar video wall. Nah, bukan di sini, yang tadi atasnya yang dari tampak depan, tampak belakang, samping, Iya. Nah, ya jadi bawahan lagi. Ya, jadi ini video wall itu ukuran displaynya tadi sekitar 55 inch atau 49 ya, dan belakangnya udah mempunyai pegangan. Jadi untuk instalasi produk ini sudah dipikirkan dengan baik, jadi bisa diinstalasi dengan gampang, tapi tetap oleh installer yang sudah profesional. Nah kebetulan kalau melalui PT Mata Facet Integra, ketika melakukan pembelian, kita juga sudah mempunyai teknisi-teknisi yang handal, karena emang udah sering pasang gitu, dan sudah terbiasa. Oke, kembali lagi pada teknisnya, apalagi yang bisa kita bahas di sini. Nah, untuk resolusinya satu display ini Full HD ya. Full HD. Full HD untuk yang ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ingin yang 4K. Oke. Karena di atas ini sudah bisa tertulis input konten bisa up to 4K resolution. Ketika mengejar big picture ya. Gitu. Nah, terus tadi ketika operasinya bisa 24/7 dengan persyaratan apa? Tentunya dengan persyaratan yang ada di sini nih. Ya, untuk persyaratan-persyaratannya kita mempunyai pasti sebuah perangkat elektronik mempunyai standar operating produk yang memang sudah sesuai dengan R&D dari IMESPAT sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti mungkin bisa lihat di website resminya IMESPAT di www.image-pad.com. Nah, di sana bisa mendownload brosurnya untuk melihat spesifikasi dengan lebih detail. Untuk satu display itu kurang lebih beratnya 15,5 kilo ya. Berat bersih Berat ya. bersihnya. Ketika diterima beratnya 25,8 kilo. Itu tadi yang ada beberapa aksesorisnya ataupun juga dari bawaan OPVB-nya tuh. Oke, untuk project reference sebenarnya dari IMESPAT video wall ini sudah sangat banyak. Mungkin nanti kita akan tampilkan beberapa gambar-gambar yang sudah sempat terpasang dengan merek IMESPAT tentunya. Nah, kita nggak tampilkan semua, kita tampilkan sebagian. Ada nanti tertera di dalam gambar berikut ini. Oke, keren banget nggak tuh project reference-nya? Oh, lumayan banyak juga yang sudah terpasang. Ya, komplit ya. Sudah banyak. Ya, dengan banyaknya produk referensi ini tentu produk IMESPAT ini sudah bisa dibilang produk yang cukup mumpuni dan cukup sangat diandalkan, sangat dipercaya oleh beberapa user ya, yang untuk melakukan ibaratnya percaya untuk dengan IMESPAT bahwa kebutuhan mereka. Oke. Yes, tadi selain dari displaynya yang udah mumpuni, kita juga tadi memiliki technical support yang udah dedicated. Jadi bukan lagi lepasan, hanya terima instalasi, bukan. Tapi kita punya dedicated technical support yang mampu membantu untuk instalasi ataupun troubleshooting-nya. Jadi itu semua bisa dicari di PT Mata Facet Integra tuh, MFI. Benar banget. Nanti bisa aja langsung menghubungi website resmi dari MFI yaitu www.mfi.co.id, karena PT Mata Facet Integra juga sebagai jaringan penjualan resmi dari produk-produk IMESPAT. Dan jangan lupa juga bisa lihat dari website resmi IMESPAT yaitu di www.image-pad.com. Wah, luar biasa pembahasan kali ini. Wah, kita berterima kasih sekali nih sama Mas Anton atas informasi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bincang-bincang atau gibah teknologi pada hari ini. Oke, terus saksikan di dalam MFI Review gibah teknologi berikutnya. Kita akan membicarakan tentang teknologi-teknologi yang memang menjadi kebutuhan kita semua. Dan jangan bosan, stay tune. Nah, kita semua pamit undur diri bersama saya Arfi,
Saya Lexi, salam sehat selalu. Saya Anton. Saya Jason, tetap saksikan Gibah Teknologi. Stay tune, sampai jumpa.